Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini nanti Bu Ririn akan banyak menjelaskan, nih lumayan nanti slide-nya ada banyak sekali ya. Kita akan belajar bersama tentang teknik, tahapan, serta analisis diri perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik. Semoga tetap sehat semua, masih tetap semangat semua menjalani masa-masa pandemik. Kita masih bersama dalam PPT Bernarasi ya. Baiklah, sebelumnya akan Bu Ririn jelaskan tentang outline dalam pembelajaran perkuliahan kali ini nanti. Yang pertama kita akan belajar tentang definisi, prinsip, kemudian juga komponen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi terapeutik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada item teknik komunikasi terapeutik. Kemudian kita akan belajar, walaupun dulu di komunikasi terapeutik kita juga bahas tentang tahapan, tapi ini nanti akan kita lebih agak detailkan tentang tahapan komunikasi terapeutik. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar untuk menganalisis diri sebagai perawat dalam melayani pasien. Tentunya hal ini adalah dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien. Untuk teman-teman semua, kita akan belajar diawali dengan sebetulnya tindakan atau sikap yang dilakukan ketika menunjukkan kehadiran secara fisik. Tentunya ini adalah secara fisik dalam kita melakukan komunikasi. Jadi ini komunikasi secara langsung ya, itu apa saja? Nah, pada saat kita melakukan komunikasi terapeutik, diharapkan kita berhadapan dengan lawan bicara. Ya. Jadi antara komunikator dan komunikan itu sebaiknya adalah berhadapan dan posisikan adalah sejajar. Ketika di pasien, mungkin pasien berbaring, kita bisa mengambil kursi untuk duduk supaya kita bisa kontak mata atau berhadapan. Kemudian sikap tubuh itu adalah terbuka. Jadi kaki dan tangan terbuka, bukan kemudian kaki Anda bayangkan terbuka mekangkang gitu, bukan ya. Jadi terbuka itu adalah menunjukkan kita tidak bersilangan gitu. Tangan itu tidak disilangkan. Nah, orang kalau menyilangkan tangan itu sebagai simbol atau kode bahwasanya sebetulnya dia tidak ingin untuk berkomunikasi atau tidak ingin terbuka dalam hal komunikasi. Dalam hal ini kita harus memposisikan bagaimana posisi kita. Jadi tangan jangan dan kaki jangan disilangkan gitu ya. Kemudian menunduk atau memposisikan tubuh kita ke arah atau lebih dekat dengan lawan bicara. Makanya tadi kalau pasiennya itu tidur gitu ya, kita ambil kursi duduk sehingga kita bisa searah gitu ya dan lebih dekat dalam berhadapan dengan pasien. Kalau pasien duduk, kita sama-sama duduk, misalkan berdiri sama-sama berdiri seperti itu. Kemudian pertahankan kontak mata sejajar. Nah, tadi posisi itu untuk juga mempertahankan supaya kontak mata kita bisa langsung focusing sejajar. Kemudian juga diharapkan kontak mata ini adalah kontak mata yang natural ya, bukan kemudian melotot, kemudian matanya kemudian jelalatan kemana-mana. Tapi kita ini hadir dari mata itu, kita sebetulnya bisa melihat sebetulnya apa yang ada di dalam pikiran ya. Dari mata itu kita bisa melihat apa yang ingin dikomunikasikan orang itu tulus atau berpura-pura atau tidak. Itu kalau Anda banyak pengalaman nanti bisa dari kontak mata. Kemudian juga bersikap tenang. Nah, dalam komunikasi terapeutik diharapkan kita tidak tergesa-gesa dan tenang dalam menyampaikannya. Untuk ilustrasinya bisa Anda lihat pada gambar ini ya, bagaimana posisi sejajar, kontak mata, kemudian sikap terbuka. Nah, kalau yang gambar satunya kan close itu ya, close body position, itu adalah dia kakinya menyilang, tangannya menyilang, pandangannya acuh, tidak ke yang diajak komunikasi. Jadi penerimaan atau accepting body position dengan yang close itu berbeda. Jadi kita harus bisa memposisikan ketika kita akan berkomunikasi terapeutik dengan baik dengan pasien, ya posisi adalah posisi kita yang terbuka, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan teknik komunikasi terapeutik.
Untuk melaksanakan teknik komunikasi terapeutik, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama diam. Pada saat melakukan komunikasi, teknik untuk diam ini kadang susah loh ya bagi orang-orang yang senangnya untuk berbicara terlalu banyak atau mendominasi dalam komunikasi. Tapi pada komunikasi terapeutik ini tekniknya adalah yang pertama diam. Diam itu untuk apa? Dalam komunikasi, diam sejenak itu adalah untuk memberikan kesempatan pada klien atau pasien kita untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya sebelum menjawab pertanyaan perawat, gitu ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan baik kepada perawat ataupun pada pasien untuk mengorganisasikan pikirannya masing-masing. Bisa berpikir untuk apa yang akan diucapkan, gitu ya. Misalkan pasien bilang, saya jengkel kepada suami saya. Nah, perawat diam, memberikan kesempatan klien untuk mengungkapkan kembali apa yang dirasakannya. Kalau kita diam, pasti pasien kita akan berbicara kembali. Suami saya selalu telat pulang kerja tanpa alasan yang jelas. Kalau saya tanya, pasti marah. Nah, diam ternyata bisa memancing klien kita untuk bisa mengungkapkan semuanya yang dia rasakan dengan baik. Jadi kita jangan memotong dulu gitu ya, memotong pembicaraan. Teknik yang selanjutnya adalah offering sell atau menawarkan diri. Nah ini kita sebagai perawat harus menyediakan diri kita tanpa respon bersyarat ya, atau respon yang diharapkan. Jadi kita memberikan diri kita, menawarkan diri kita, kita tanpa mengharapkan respon yang maksimal, respon yang baik dari pasien. Yaitu memang tugas kita dalam melakukan komunikasi terapeutik yang baik kepada pasien. Contoh, jika ibu membutuhkan bantuan saya, ibu bisa panggil saya di ruangan, atau ibu bisa menekan tombol yang ada di samping tempat tidur ibu. Misalkan seperti itu. Kita tanpa mengharapkan jawaban dari pasien. Misalkan pasiennya cuma mengangguk, mengacuhkan, ya kita harus terima. Yang penting kita sudah menawarkan diri dalam bentuk komunikasi terapeutik gitu ya. Ini tekniknya. Baru 2 teknik ya. Teknik yang selanjutnya untuk komunikasi terapeutik adalah memberikan pertanyaan terbuka, coach opening. Jadi, kalau kita melakukan komunikasi terapeutik, upayakan bahwasanya teknik kita memberikan pertanyaan itu jangan tertutup, yang hanya dijawab ya, tidak, menggeleng, mengangguk. Kita nggak akan mendapatkan apa yang dirasakan oleh pasien. Kalau itu pun data pengkajian juga tidak akan mendapatkan hal yang banyak terkait status atau kesehatan pasien gitu ya. Jadi berikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu memancing untuk jawaban yang lebih argumentatif dari pasien gitu ya. Untuk merangsang klien mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya ini, misalkan untuk kalimat-kalimat pertanyaan, contohnya misalkan, coba ibu ceritakan tentang keluarga ibu, misalkan. Nah dia nanti pasti akan bercerita, tidak mungkin iya, tidak atau gimana gitu ya. Kemudian tanyakan misalkan, apa yang sedang bapak atau ibu pikirkan. Nah itu nanti pasti jawabannya banyak. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Pasti akan banyak diceritakan atau diungkapkan. Tuh. Teknik yang selanjutnya adalah refleksi atau reflection. Sering mendengar ya, refleksi. Ini adalah teknik untuk mengulang ide, perasaan, pernyataan, dan pertanyaan yang diajukan oleh pasien. Teknik ini nanti bisa Anda terapkan ya. Kalau untuk komunikasi ini, kita jangan hanya teoritis ya, tapi harus belajar menerapkan. Di rumah Anda ada keluarga, ada adik, ada kakak, coba untuk praktiskan. Jadi komunikasi itu bukan dengan bahasa kebatinan, tapi harus bahasa yang diungkapkan untuk bisa nanti mahir ataupun juga baik dalam menerapkan komunikasi ini gitu ya. Nah, refleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya perawat itu telah memahami apa yang disampaikan oleh klien kita, dan kita menunjukkan rasa empati, ketertarikan atau interest kita, dan kita juga menghormati atau respect terhadap pasien kita. Contohnya adalah misalkan pasien menanyakan,
menurut Anda apakah saya harus memberitahu dokter? Nah, Anda sebagai perawat melakukan refleksi tadi, mengulang ide, pernyataan seperti itu ya. Apakah Anda berpikir harus memberitahunya? Ingat ya kata-katanya. Pasien tadi bilang, apakah saya harus memberitahu dokter? Nah, Anda mengulang, apakah Anda berpikir harus memberitahunya? Nah, kemudian pasien, adik saya selalu menghabiskan uang saya dan dia tidak pernah memberi tahu saya. Nah, sebagai perawat, Anda melakukan refleksi berarti menanyakan pengulangan, yaitu apakah hal tersebut yang membuat Anda marah? Nah, marah ini pengulangan dari kata yang tadi ya, untuk karena tidak pernah memberitahu adiknya selalu menghabiskan uang gitu ya. Teknik yang selanjutnya adalah pengulangan atau restating. Ini berarti mengulangi pikiran atau ide utama yang dinyatakan oleh pasien. Nah, ini tujuannya agar perawat dan pasien ini memiliki satu pemahaman yang sama terhadap suatu pesan ataupun ide ataupun topik yang ingin disampaikan. Nah, jadi ini penting ya supaya nanti persepsinya sama, pemahamannya sama, tidak terjadi gitu ya, atau miskomunikasi atau mispersepsi seperti yang kita contohkan pada dulu PPT Bu Ririn di komunikasi efektif. Kolonelnya bilang apa sampai ke anak buah, kemudian persepsinya berbeda. Ini contohnya adalah pasien mengatakan saya tidak bisa tidur, saya terjaga sepanjang malam. Nah, perawat, Anda sangat sulit untuk tidur gitu ya. Jadi mengulangi gitu ya, restarting. Kemudian konfrontasi. Nah, ini konfrontasi ini adalah respon dari perawat kepada adanya ketidaksesuaian, ketidaksinkronan antara perkataan dari pasien dengan sikapnya. Nah, melakukan konfrontasi secara terapeutik akan membantu sebetulnya pihak lain. Ini dalam artian kalau kita perawat ya, pasien itu bisa menyadari ia tidak konsisten dengan apa yang ia katakan, dengan sikapnya, dengan kepercayaan dan maupun perilakunya. Nah, misalkan pasien, saya sangat marah dengan dia, tapi berkatanya sambil tersenyum. Nah, perawat ini nanti bisa mengatakan, Anda mengatakan bahwasanya Anda marah, tapi Anda tersenyum. Nah, gitu. Jadi biasanya ini di rumah sakit jiwa banyak ini ya tidak konsisten antara apa yang diucapkan dengan perilakunya gitu ya. Ini yang harus kita bisa luruskan atau diingatkan, dibenarkan. Tapi teknik konfrontasinya adalah yang baik, yang kondusif seperti ini, asertif seperti ini. Jadi tidak menyinggung perasaan dari pasien yang kita ajak komunikasi terapeutik. Yang selanjutnya adalah verbalizing the implied. Ini adalah untuk mendeteksi arti sebenarnya dari pesan verbal. Jadi apa sebetulnya arti yang akan disampaikan dari pesan secara yang diucapkan itu ya, secara langsung itu apa. Misalkan pasien, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk X-ray gitu ya. Nah, perawat, apakah ibu khawatir dengan besarnya biaya kesehatan ibu? Nah, kita sebetulnya bisa mendeteksi makna yang disampaikan itu. Dia tuh sebetulnya hanya biaya itu sebetulnya cemas gitu ya. Sebetulnya saya punya uang enggak ya, cukup enggak ya gitu ya. Tapi kita sebagai perawat bisa menangkap itu. Apakah ibu khawatir gitu ya dengan besaran biaya untuk pemeriksaan Ronsen atau X-ray itu. Nah, itu kita harus pinter untuk verbalizing di implied. Kemudian teknik selanjutnya adalah observasi. Jadi karena observasi itu kan mengamati ya. Jadi ini adalah kegiatan mengamati pasien kita. Jadi nanti kita bisa peka melihat apa ada perubahan dalam sikap, dalam perilaku, dalam kondisinya gitu ya. Misalkan kita observasi, Anda terlihat sedih hari ini, ya, Anda tampak cemas dan pucat. Nah, ini dibilangin seperti ini pasien tuh seneng loh sama perawat karena menganggap perawat itu komunikasi terapeutiknya bagus, dia memperhatikan mereka sebagai pasien gitu ya. Teknik yang selanjutnya adalah klarifikasi. Ini adalah teknik dengan menanyakan kepada pasien apa yang tidak dimengerti perawat terhadap situasi yang ada, atau menjelaskan kembali ide, gagasan atau pikiran dari pasien yang tidak jelas. Atau kita meminta pasien untuk dapat menjelaskan
arti dari ungkapannya, arti dari apa yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh pasien. Gitu ya. Misalkan, saya tidak yakin dengan apa yang Anda katakan tadi. Bisakah Anda mengulanginya kembali? Nah, itu adalah klarifikasi. Meminta kembali untuk mengulangi apa yang sudah diucapkan atau yang sudah diungkapkan. Gitu ya. Teknik selanjutnya itu adalah ada exploring. Nah, exploring ini adalah teknik untuk menggali perasaan, explore gitu ya, menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman dari pasien kita. Ini sebagai suatu upaya kita dalam mengembangkan secara terperinci bagaimana nanti pasien kita tuh bisa mengungkapkan keseluruhan apa yang dia rasakan. Nah, teknik ini, exploring ini butuh latihan yang terus-menerus gitu ya, untuk melakukan pendekatan pada pasien dan mengaplikasikan teknik komunikasi terapeutik terkait exploring. Dan ini memang harus hati-hati juga ketika exploring itu, jangan sampai juga nanti menyinggung ke ranah-ranah yang sangat pribadi gitu ya. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien itu terkadang tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, jadi punya rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Kadang kita tidak tahu basic pasien itu dalam tekanan tinggi, misalkan di keluarganya atau di kehidupannya, sehingga kita harus bisa menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi perawat yang baik, sehingga dia ada trust dengan kita dan bisa mengungkapkan semua yang dia rasakan, termasuk sebetulnya hal-hal yang very very secret atau sesuatu yang sifatnya sangat rahasia buat dia itu bisa diungkapkan, sehingga ini bisa mengurangi tekanan-tekanan yang ada dalam hati maupun pikirannya. Nah, ini contohnya kalau eksplorasi ini bisa eksplorasi perasaan pasien, eksplorasi pikiran mereka, atau eksplorasi pengalaman. Contoh untuk eksplorasi perasaan adalah, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung, sedih, cemas yang dimaksudkan? Gitu ya. Tuh, untuk perasaan kan, perasaan itu bisa sedih, bisa mengungkapkan, menjelaskan kenapa Anda bahagia, kenapa Anda cemas, kenapa Anda bingung, kenapa Anda takut, banyak ya. Eksplorasi pikiran. Nah, ini saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang misalkan sekolah sambil bekerja, atau saya ingin Anda menjelaskan, pasti bisa menjelaskan mengapa Anda kemudian ingin memutuskan misalkan untuk sekolah di luar negeri, jauh dari keluarga, misalkan seperti itu. Jadi nanti dia eksplorasi pikirannya. Eksplorasi pengalaman. Saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Anda hebat dalam hal bekerja di ini misalkan ya. Bisa sukses. Nah, saya sangat terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Ini adalah exploring. Nah, yang selanjutnya ini adalah tekniknya giving recognition. Nah, rekognisi ini adalah kita memberikan penghargaan, dan ini merupakan teknik untuk memberikan pengakuan dan menandakan kesadaran. Jadi giving recognition ini kita memberikan apresiasi, bisa memberikan suatu pengakuan seperti itu ya kepada orang lain, dan ini senang sekali orang lain itu dengan adanya giving recognition yang sedikit, kecil itu tapi bermakna. Misalkan dengan menyapa klien atau pasien kita dengan namanya, itu sudah sangat luar biasa bagi mereka. Merasa diperhatikan, merasa diingat namanya, dikenal dirinya gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum, apa kabar Ibu Rina? Misalkan, nah perawatnya masih ingat nama saya gitu ya, giving recognition. Dan ini merupakan suatu indikasi bahwa perawat mengakui hadirnya pasien secara pribadi sebagai individu. Nah, ini bisa Anda bayangkan kalau Anda di posisi seperti itu, kemudian Anda dikenal gitu kan, juga sangat senang gitu ya. Ada pengakuan tersebut tidak membawa gagasan nilai, yaitu menjadi baik atau buruk. Jadi praktikkan untuk memberikan recognition. Hal-hal yang kecil ini nantinya dalam teknik komunikasi terapeutik ini adalah kepada pasien kita. Contoh giving recognition ini
Contoh kalimatnya bisa, selamat pagi Pak X gitu ya. Nah, Anda nampak segar sekali hari ini, Anda nampak sangat bersemangat hari ini gitu ya. Selamat pagi Ibu X misalkan, Anda sangat luar biasa hari ini, cerah ceria, sehat ya. Nah ini senang sekali. Ini salah satu contoh yang nanti bisa Anda aplikasikan teknik recognition ini di pasien Anda nanti ketika berhadapan langsung, apply langsung dengan pasien di rumah sakit, ataupun juga kalau kita belajar mulai dari sekarang, teknik komunikasi terapeutik ini bisa kita terapkan dengan keluarga terdekat kita untuk saling memberi giving recognition kepada mereka untuk dilatih, karena komunikasi ini sekali lagi harus dilatih, tidak bisa dengan bahasa kebatinan gitu ya. Teman-teman semua harus berlatih di rumah sebelum kita aplikasikan ke pasien. Nah, teknik selanjutnya adalah focusing. Nah, ini lebih ke fokus ya, tidak lari kemana-mana untuk pembicaraannya. Jadi lebih terfokus pada topik apa yang akan dibicarakan. Ini merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk membatasi area diskusi kita, sehingga percakapan menjadi lebih spesifik, lebih khusus, dan bisa dipengerti oleh kedua belah pihak, baik oleh perawat maupun pasien. Dan teknik ini juga merupakan teknik yang berguna saat pasien berpindah dari satu tema atau topik ke topik yang lainnya. Jadi difokuskan gitu ya, tidak kemana-mana larinya pembicaraan atau komunikasi terapeutik yang dilakukan. Nah, kalau contoh untuk komunikasinya adalah misalkan Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki masalah dengan, Anda berkata bahwa Anda merasa mual. Nah, ini kita fokuskan. Nah, tadi bicaranya tentang mual ya, kita akan lebih focusingkan. Tadi Anda mengatakan merasakan mual. Nah, kenapa mual? Gitu kan ya. Lari lagi ke arah, focusing lagi ke arah mual, sehingga nanti pembicaranya akan lebih fokus ke sana. Kalau tadi masalahnya apa, ya fokuskan pada masalah tersebut. Mulai dari kenapa terjadi masalah tersebut, apa yang akan Anda lakukan dengan masalah tersebut. Misalkan seperti itu adalah teknik focusing. Setelah kita belajar tentang teknik-teknik yang harus kita terapkan, bisa kita lakukan pada komunikasi terapeutik. Nah, sekarang sebetulnya dari teknik-teknik tadi itu ada teknik yang bisa mendorong pasien kita untuk mengekspresikan perasaannya gitu ya. Apa sajakah itu? Nah, sebetulnya yang pertama adalah verbalizing the implied. Nah, verbalizing the implied ini itu adalah yang seperti kita jelaskan di depan tadi ya. Ini adalah klien dengan berbicara dengan kita, melakukan komunikasi terapeutik, kita bisa menangkap sebetulnya bagaimana perasaan mereka. Dari apa yang dikatakan itu sebetulnya ada makna perasaan yang tersembunyi, misalkan kecemasan atau ketakutan gitu ya. Nah, kalian berapa tadi ya, berapa yang harus dikeluarkan untuk ronsen. Nah, kita bisa menangkap dari ekspresinya, dari pertanyaannya memang menanyakan hanya biaya, tapi ternyata kita sebagai perawat bisa tahu bahwasanya sebetulnya ada kekhawatiran tentang jumlah biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh si pasien. Kemudian untuk teknik yang mendorong klien untuk mengekspresikan perasaannya, yang selanjutnya adalah dari observasi. Anda terlihat murung hari ini, Anda terlihat sedih, Anda tampak pucat. Nah, kalau kita berkata seperti ini, pasien biasanya nanti bisa bercerita, iya hari ini saya sedih karena, misalkan seperti itu. Kemudian dari klarifikasi, ini juga bisa mendorong pasien untuk mengekspresikan perasaannya, tuh ya. Saya tidak yakin dengan apa yang Anda katakan tadi. Bisakah Anda mengulanginya kembali? Nah, dia pasti akan menjelaskan kembali, eksplor kembali apa yang dirasakan, gitu ya. Ini adalah untuk beberapa teknik dari yang sudah dijelaskan dari teknik komunikasi terapeutik yang bisa mendorong pasien kita untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, sekarang terkait konfrontasi yang teknik juga ya dalam komunikasi terapeutik sudah kita jelaskan di atas. Ini kan memang ada ketidaksesuaian nih antara perkataan klien dengan sikapnya. Nah, ini melakukan konfrontasi secara terapeutik ini akan membantu
pihak lain bisa bahwasanya ia tidak konsisten dengan perasaan, sikap atau perilakunya yang tadi sudah kita jelaskan di atas ya. Saya marah dengan dia tapi kok ekspresinya tersenyum, saya sedih tapi kok tertawa gitu ya. Ini banyak nanti di pasien-pasien dengan gangguan misalkan mental atau kejiwaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari hambatan yang ada dalam komunikasi terapeutik. Jadi ada beberapa hal ya teman-teman semua. Di sini ada perbedaan bahasa, perbedaan budaya maupun gender. Nah, untuk perbedaan bahasa ini berarti kadang ada ketidakmampuan dari pasien kita untuk bisa melakukan komunikasi secara baik maupun efektif dengan bukan hanya perawat tapi juga dengan petugas kesehatan yang lainnya, dan ini dapat mempengaruhi bagaimana respon pasien kita dalam melakukan intervensi keperawatan atau tindakan keperawatan atau perencanaan tindakan keperawatan yang akan kita lakukan pada pasien. Karena dalam melakukan perencanaan tindakan keperawatan itu pasti kita akan melibatkan pasien dan otomatis kita akan melakukan komunikasi. Nah, sehingga perbedaan bahasa ini itu harus bisa diberikan solusi terbaik. Karena misalkan pasien itu misalkan dari Jawa, kita misalkan dari orang luar Jawa, berarti kita harus bisa belajar juga sebetulnya bahasa pasien kita ini maksudnya apa. Pasien kita orang luar negeri, kita orang dalam negeri atau orang Indonesia gitu ya. Berarti kita juga harus bisa mempelajari bagaimana maksud komunikasi dalam bahasa asing tersebut. Makanya memang perawat itu dituntut untuk smart atau cerdas gitu ya. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi karena hanya adanya perbedaan bahasa. Kemudian perbedaan budaya. Nah, ini transkultural yang dulu juga pernah kita pelajari ya di semester 1. Perawat ini harus menyadari bahwasanya pola interaksi tipikal pada berbagai budaya itu kan memang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki budaya tersendiri dan pasti juga akan berbeda-beda untuk nanti diterapkannya budaya tersebut, karena itu adalah satu kearifan lokal dan juga satu kekayaan yang tersendiri ya Indonesia. Banyak sekali budayanya. Kemudian setiap budaya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Coba bayangkan dari Sabang sampai Merauke, sukunya ada banyak sekali, suku-suku di Indonesia. Ini sangat variatif. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika itu sangat luar biasa untuk Indonesia. Bahasanya pun berbeda-beda. Setiap daerah saja nanti terbagi-bagi beberapa area itu juga sudah ada perbedaan. Nah, ini juga kalau tidak saling memahami konteks perbedaan kultural ini juga akan bisa menjadi satu hambatan dalam kita melakukan komunikasi terapeutik. Kemudian gender. Pengiriman, penerimaan dan penafsiran dari sebuah pesan dan apa yang akan kita sampaikan dalam sebuah komunikasi itu dapat bervariasi antara pria dan wanita. Jadi wanita lebih cenderung kepada feel, perasaan, laki-laki lebih pada rasio. Ketika diajak berkomunikasi, laki-laki itu penafsirannya lebih mengandalkan rasio. Tapi kalau wanita lebih mengedepankan feel atau perasaan. Jadi akan beda penafsiran antara laki-laki dan perempuan. Belum lagi perempuan itu atau wanita itu sangat sensitif ketika mereka akan mendekati hari-hari untuk menstruasi. Itu sangat sensitif. Sebetulnya berkomunikasinya dengan baik tapi mudah tersinggung karena pada saat waktu fluktuatif hormonal. Nah, ini juga akan berpengaruh dalam melakukan komunikasi, sehingga inilah beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik. Yang lainnya hambatan adalah ada status kesehatan. Nah, ini status kesehatan ini bahwasanya komunikasi itu memang dipengaruhi oleh perubahan persepsi sensorik, misalkan seperti kehilangan penglihatan atau pendengaran, ini masuk di status kesehatan ya. Kalau sensoriknya itu terganggu, hilangnya penglihatan, diajak komunikasi pun juga pasti juga akan sedikit terhambat ya, apalagi pendengaran itu ya, apa yang kita sampaikan tidak bisa diterima secara baik. Kemudian tingkat perkembangan. Nah, tingkat perkembangan klien itu diperlukan dalam pemahaman pesan. Jadi kalau anak-anak itu bagaimana cara komunikasi kita,
dengan dewasa, remaja, kemudian dengan lansia, itu bagaimana yang nanti akan kita pelajari ya. Ternyata dari berbagai perkembangan itu tentunya ada teknik-teknik tersendiri, tidak bisa kita samaratakan dalam melakukan komunikasi terapeutik. Nah, ketika salah satu di antara yang mengajak komunikasi itu tidak memahami bagaimana tingkat perkembangan, tentunya ini akan hanya menjadikan komunikasi itu terhambat dan tidak tersampaikan pesan secara baik. Kemudian perbedaan pengetahuan. Perawat ini harus bisa secara intensif, secara konsisten itu menilai bagaimana tingkat pengetahuan dari pasien kita. Ya, ini untuk apa? Menentukan cara kita terbaik untuk memperbaiki bagaimana dengan peningkatan pengetahuan pasien. Jadi kalau pasien kita tahu defisit knowledge gitu ya, atau defisit pengetahuan, bagaimana kita nanti bisa memperbaiki defisit knowledge-nya dengan apa? Dengan komunikasi terapeutik, pesan yang akan kita sampaikan supaya bisa meningkatkan pengetahuannya. Tetapi ketika ini tidak dipahami oleh perawat, pasien kita ternyata pengetahuannya misalkan dia kualifikasinya hanya lulusan SD atau tidak sekolah sama sekali, tetapi perawat melakukan komunikasi terapeutiknya dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh mereka, dengan menggunakan bahasa medis, istilah-istilah yang tinggi, kemudian menggunakan bahasa asing. Tentu perbedaan knowledge atau pengetahuan ini membuat komunikasi yang disampaikan tidak bisa diterima oleh pasien kita. Hambatan dalam kita melakukan teknik komunikasi terapeutik selanjutnya adalah jarak emosional. Jadi perawat itu memiliki hubungan dengan pasien itu sebetulnya tanpa memandang status mereka. Nah, bahkan kita nanti disumpah ya, bahwasanya kita melakukan dharma bakti kita sebagai profesi perawat itu tanpa melihat atau membeda-bedakan ras, suku, agama dan sebagainya. Ini tidak memandang status mereka kaya, miskin, dengan ekonomi menengah gitu ya, kekurangan, berkecukupan, itu tidak menjadi membedakan kita dalam memperlakukan atau melakukan komunikasi dengan pasien. Dan sehingga ini dapat mengurangi kalau memang memandang status mereka itu dapat mempengaruhi bagaimana status emosional kita gitu ya. Jadi kalau memang nanti yang menjadi penghambat ini adalah karena kita membedakan gitu ya, membedakan ras mereka, status ekonomi mereka, dan ini akan membuat kita menjadi berjarak. Kalau ke pasien VVIP saja dengan yang kaya, bersih, rapi gitu, kita sangat sangat dekat, jarak emosional kita sangat dekat gitu ya, sangat sopan, sangat murah senyum gitu, selalu welcome datang gitu. Tapi ketika kita dengan pasien yang karena membedakan itu ya, membedakan sehingga ada jarak emosional gitu, dengan pasien yang kelas 3 yang kamarnya saja itu berderet-deret banyak sekali pasien di sana, tentunya dari ekonomi yang kurang mampu, misalkan seperti itu gitu ya. Kita justru menjaga jarak, membedakan. Nah, ini akan menjadi hambatan dalam komunikasi. Kemudian emosi. Nah, ketika perawat atau pasien cemas, komunikasi itu dapat berubah atau berhenti ya. Jadi perawat harus berada dalam keadaan yang tenang untuk menurunkan kekhawatirannya pasien. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, ini ketika emosi itu kan bisa cemas, bisa marah gitu ya. Jadi bagaimana ketika cemas atau marah itu jangan sama-sama kemudian saling emosi, saling marah kemudian tetap melakukan komunikasi, sehingga yang terjadi adalah pertengkaran. Jadi menjadi penghambat gitu ya. Kalau emosi, kemudian cemas, khawatir, ya sudah harus bisa menurunkan dulu kecemasan dari pasien, membiarkan pasien untuk tenang dulu, relief dulu, baru komunikasi terapeutik dilanjutkan. Itu ya. Kemudian khayalan. Perawat ini dapat menjaga diri pasien dari khayalan dengan terus memperhatikan apa yang klien telah katakan, dengan tetap waspada dan dengan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Ini biasanya pada pasien dengan gangguan mentality ya, atau gangguan jiwa. Jadi khayalan pasien yang terlalu tinggi, pikiran yang tidak realistis, itu juga akan menghambat komunikasi kita. Kita mengajak ke realita, tapi pasien itu masih
pikirannya itu berhalusinasi, berkhayal ke yang tidak rasional atau tidak realistis. Nah, ini kita harus bawa dengan komunikasi terapeutik kepada pasien itu untuk jangan terlalu ke imajinasinya yang hanya membuat dirinya itu tidak fokus pada realita yang ada. Kita harus kembalikan kepada realita yang ada. Seperti itu. Selanjutnya kalau teknis komunikasi sudah kita pelajari tadi di depan, selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan komunikasi terapeutik yang dulu juga sempat dibahas di slide yang dulu, tapi kita akan lebih detailkan di tahapan ini. Kalau kita kemarin belajar bahwasanya tahapan komunikasi terapik itu ada beberapa tahapan. Mulai dari prainteraksi, ada fase orientasi, ada fase kerja, dan ada fase terminasi yang kita nanti sebagai perawat ini harus melakukan tahap-tahapan ini secara menyeluruh, secara komprehensif, dan tidak ada yang tidak kita lakukan karena ini sebuah step atau langkah-langkah yang memang sudah tersusun sistematis supaya kita dapat melakukan komunikasi terapeutik secara baik. Tahap pertama yang akan Budin jelaskan adalah tahap prainteraksi. Nah, fase atau tahap prainteraksi dalam tahapan komunikasi terapeutik itu apa? Jadi di sana nanti fase prainteraksi ini mirip dengan tahap perencanaan sebelum melakukan wawancara. Tentunya kita harus mempersiapkan diri kita tahu pasien kita itu siapa yang akan kita wawancara, sebetulnya kondisi-kondisinya itu bagaimana, dengan apa kita akan memiliki atau berusaha mencari tahu informasi tentang pasien sebelum kita bertatap muka pertama kali. Ini di fase pra-interaksi. Dan informasi tersebut seperti yang Budin sampaikan tadi, namanya pasien kita itu siapa sih, alamatnya, usianya, riwayat medisnya, riwayat sosialnya, masalah keperawatannya apa saja, dia datang dengan diagnosa medis apa. Nah, ini kita bisa gali terlebih dahulu dengan melihat di status pasien. Itu adalah masuk pada fase prainteraksi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya tugas perawat pada fase prainteraksi? Nah, tugas kita sebagai perawat adalah sebetulnya meninjau data pengkajian dan pengetahuan. Nah, ini bagaimana caranya? Dengan melihat informasi data dasar pasien yang ada di status pasien. Kemudian fungsinya adalah untuk melihat hambatan atau kendala komunikasi yang mungkin terjadi. Nih ya, pada fase prainteraksi, hambatan dan kendala komunikasi yang terjadi ini dapat menjadi masalah potensial. Jadi, makanya perlu ditinjau data pengkajian dan pengetahuan kita, baik dari kita sebagai perawat yang akan melakukan tindakan atau komunikasi terapeutik pada fase prainteraksi. Sehingga kalau kita sudah tahu kemudian hambatan-hambatan kendala, harapannya hambatan kendala itu tidak menjadi terjadi atau tidak menjadi masalah besar pada tahap selanjutnya setelah prainteraksi. Nah, selanjutnya tugas perawat pada fase prainteraksi ini adalah selanjutnya juga ada memikirkan area masalah potensial. Jadi area masalah sebetulnya nanti yang bisa terjadi itu apa saja. Nah, area masalah potensial ini dapat diprediksi berdasarkan apa? Karena kita tadi kan harus menggali apa ya nanti kira-kira hambatan, kendala. Nah, ini area masalah potensial dapat diprediksi, diperkirakan dengan apa? Berdasarkan kendala atau hambatan komunikasi yang mungkin terjadi. Kemudian kendala tersebut meliputi apa saja yang seperti dijelaskan di awal. Apakah dari segi kemampuan bahasa dari kita maupun pasien? Apakah ada permasalahan defisit sensorik, misalkan ada gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan bicara pada pasien? Apakah ada gangguan kognitif untuk pola pikirnya gitu ya? Ataukah ada defisit struktural, jadi keseluruhan dalam tubuhnya ini apakah ada gangguan gitu ya? Apakah ada kelainan fisik dan sebagainya, itu juga harus sudah kita pikirkan nanti akan sebagai masalah potensial, sehingga dari beberapa hal ini kita bisa memberikan solusi, alternatif solusi supaya mempersiapkan diri kita dalam melakukan tahap komunikasi selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan miss
mispersepsi maupun miskomunikasi. Nah, ini ya kalau penjelasan gambarnya untuk kendala, bisa dari defisit bahasa, tidak bisa, apakah dia tidak bisa berbicara, misalkan untuk kasus pasien bisu tuli, ataukah memang dari bahasa yang berbeda tadi. Kemudian defisit sensorik ini apakah ada gangguan pendengaran, misalkan ya gangguan bicara. Kemudian gangguan kognitif dan gangguan struktural, apakah memang misalkan ada permasalahan pada struktur untuk berbicara kita, misalkan dari pita suara, tenggorokan dan sebagainya ada kelainan. Nah, itu adalah kendala-kendala yang dapat kita prediksi di awal atau kita observasi di awal pada tahap prainteraksi sebelum melakukan teknik komunikasi terapeutik. Tugas kita pada fase prainteraksi selanjutnya adalah juga menyusun rencana interaksi. Nah, pada prainteraksi ini kita menyusun rencana kita pada saat kita berinteraksi dengan pasien nanti untuk melakukan komunikasi terapeutik apa saja. Nah, ini hal yang direncanakan adalah sebetulnya adalah kapan sih kita akan melakukan komunikasi terapeutik nantinya, di mana, dan strategi apa yang akan dilakukan untuk pertemuan pertama. Apa yang akan kita bicarakan, bagaimana cara kita melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien. Nah, sebelum berinteraksi dengan pasien, perawat perlu mengkaji perasaan sendiri, perawat sendiri, apa sudah siap, apa yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai perawatnya malah cemas sendiri, takut sendiri, nggak siap sendiri gitu ya. Jadi harus mempersiapkan diri dan perlu mengkaji perasaannya. Apakah ada perasaan cemas? Nah, ini kalau ada cemas, apa yang dicemaskan? Apakah karena tidak sering melakukan komunikasi dengan pasien? Apakah merasa kurang bagus dalam melakukan komunikasi? Nah, ini adalah refleksi diri, dan ini pada saat tahap prainteraksi ini harus diberikan solusi agar ini tidak terus-menerus terjadi pada diri perawat, karena perawat kan yang akan melakukan dan memberikan solusi pada pasien ya. Jangan sampai cemas malah perawatnya yang cemas gitu ya. Jadi ini yang harus dieksplorasi dulu dari perawat, dan kemudian kalau memang cemas ya harus dicari tahu penyebab cemasnya dari apa. Karena tidak siap ya harus dipersiapkan diri supaya tidak cemas. Ketidakmampuan komunikasi berarti juga harus belajar dulu nih komunikasi dengan baik kepada pasien gitu ya. Kemudian keterampilan perawat yang dibutuhkan pada fase prainteraksi. Nah, sekarang keterampilannya apa saja? Nah, keterampilan yang dibutuhkan ini adalah karena tadi masih menggali informasi, mengumpulkan data ya, keterampilan dalam pulta atau mengumpulkan data yang bisa diorganisir, dirangkai, disusun dengan baik. Kemudian menyadari keterbatasan kita. Jadi kita refleksi tadi ya, apa sih kelemahan kita? Apa kekurangan kita yang ada, dan mencari bantuan sesuai kebutuhan. Jadi kalau tadi kok cemas terus ya, karena apa? Ketidakmampuan kita dalam keterampilan komunikasi kepada pasien itu kurang baik ya, kita harus bisa mencari bantuan. Ini adalah bantuan untuk mengatasi atau solusi untuk diri kita sendiri ya. Kita bisa meminta orang lain untuk membantu supaya kita bisa melakukan komunikasi dengan baik, misalkan dengan membantu untuk kita berlatih komunikasi, dan ini juga bisa dengan diri kita sendiri, memberikan solusi pada diri kita sendiri dengan aware untuk bersemangat melakukan aplikasi komunikasi terapeutik secara bertahap dan terus-menerus supaya nanti hasilnya menjadi kita lebih terampil dalam melakukan komunikasi terapeutik. Setelah tahap prainteraksi, kita akan masuk tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi. Untuk fase orientasi dalam tahapan komunikasi terapeutik ini adalah disebut juga fase perkenalan. Nah, ini sudah mulai masuk ke pasien ya, fase prabantuan. Jadi kita sudah masuk ke pasien untuk mengenalkan diri kita. Kita akan saling mengenal satu dengan yang lain dan membina trust atau rasa percaya dengan pasien. Jadi kalau prainteraksi kita belum touching dengan pasien, nah sekarang fase orientasi kita sudah bertemu dengan pasien. Nah, kendala dalam fase orientasi itu apa saja? Nah, ini ada perilaku resistif, yaitu merupakan bentuk perilaku yang dapat menghambat keterlibatan, kerjasama atau perubahan.
Jadi kalau orang yang resisten gitu kan, resistif itu kan dia hanya bertahan pada diri sendiri, tidak mau terbuka gitu ya. Nah, ini bagaimana perilaku resistif ini? Ini dapat diatasi dengan menunjukkan kita itu adalah sikap caring, peduli, perhatian, menunjukkan bahwasanya kita itu memiliki sifat yang tulus kepada mereka, serta kita harus punya kompetensi atau keterampilan untuk bisa bagaimana meraih hati mereka dengan komunikasi kita yang baik, dengan membina trust atau hubungan saling percaya dengan pasien dengan baik, supaya mereka bisa menerima kita. Karena orang-orang dengan resistif ini sangat tertutup sekali, sangat kaku, sangat egosentris untuk berada dalam alam dunianya sendiri ya, tidak mau berhubungan dengan orang lain, tidak mau berbicara dengan orang lain. Sulit untuk diajak komunikasi. Nah, ini bagaimana kita bisa membuka pola perilaku, mindset, dan pola pikirnya itu bisa terbuka. Ada berbagai kendala pada fase orientasi ini. Itu sebetulnya faktor penyebabnya apa? Nah, ini faktor penyebabnya ada beberapa. Di antaranya adalah adanya kesulitan dalam mengenali kebutuhan untuk meminta bantuan. Jadi terkadang pada saat kita sudah berhubungan dengan pasien itu ada kendala ini karena kita atau pasien itu tidak bisa bahwasanya mengenali kita itu ada permasalahan apa, kemudian kita itu butuh untuk melakukan apa ya, solusi gitu ya, tapi kepada siapa. Nah, ini kesulitan untuk mengenali kebutuhan untuk meminta bantuan. Nah, ini harusnya bisa disadarkan baik dari pasien maupun perawat, harus sadar diri dulu. Jadi nanti kalau kita belajar jendela johari, kita akan tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Nah, dan kalau kekurangan berarti kita harus tahu bagaimana cara mencari tolong untuk kepada orang lain, meminta bantuan untuk bisa memberikan solusi yang terbaik untuk menutup kekurangan kita. Kemudian ketergantungan. Nah, fase orientasi ini juga ada ketergantungan yang berlebihan dari pasien, itu juga tidak baik ya dalam fase orientasi ini, karena ini adalah hubungan, kita sudah melakukan hubungan langsung dengan pasien, dengan perawat. Jadi ketergantungan ini juga harus diminimaliskan, harus apa ya, dimandirikan, dan perawat pun juga tidak boleh ketergantungan. Misalnya ketergantungan apa? Mau kontak dengan pasien tergantung pada orang lain, harus ditemani, misalkan seperti itu ya. Nah, ini juga harus sudah dipupuskan dalam mindset kita. Kalau kita menjadi perawat itu harus bisa mandiri, misalkan dalam menghadapi pasien, kecuali dalam kondisi yang memerlukan, memang itu harus dilakukan dalam kerja tim. Kemudian ada kendala yang lain adalah rasa takut untuk mengungkapkan dan menghadapi perasaan yang ada. Misalkan pasien ini takut untuk mengungkapkan perasaannya, dia tidak berani untuk mengungkapkan, mungkin ada trauma, ada sesuatu yang tidak bisa untuk diungkapkan karena takut untuk nanti orang lain yang lebih mungkin membahayakan dirinya mengetahui dan sebagainya. Nah, ini harus kita gali. Hal-hal seperti itu harus kita gali, dan kita harus upayakan supaya rasa takut ini juga bisa diungkapkan. Nah, ini kendala ya, kalau rasa takut itu biasanya susah untuk diungkapkan, biasanya akan terhidden atau disembunyikan. Kemudian ansietas, ini tentang ketidaknyamanan yang dirasakan dalam mengubah perilaku. Nah, ini juga kendala ini pada saat kita kontak dengan pasien, tentu komunikasi kita kan arahnya untuk mengubah pola perilakunya dia, yang misalnya kurang baik, untuk kesehatannya menjadi lebih baik. Misalkan diet makannya dia tidak mau makan, misalkan kita komunikasikan terapeutik terkait intervensi harus makan sedikit-sedikit tapi ternyata itu menimbulkan ketidaknyamanan, misalkan justru menyebabkan ansietas atau kecemasan. Nah, ini juga akan menjadi kendala. Mungkin setelah itu tidak mau berhubungan dengan perawat karena merasa dia akan dirubah untuk pola perilaku kehidupannya gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar nanti tugas perawat pada fase orientasi ini apa saja gitu ya. Nah, ini bisa Anda baca ya, ada banyak sekali. Jadi tugas kita dalam fase orientasi itu adalah membuka hubungan. Nah, ini silahkan Anda pelajari. Tugasnya adalah kita harus, baik klien maupun perawat itu harus mengidentifikasi satu sama lain dengan menggunakan nama.
Jadi kita tahu nama pasien, pasien pun juga tahu nama kita. Dengan apa? Kita mengenalkan nama kita kepada setiap pasien yang akan kita lakukan komunikasi terapeutik. Nah, saat hendak mengawali interaksi, ini penting bagi perawat untuk menjelaskan perannya. Nah, sehingga pada saat itu pasien itu tahu, punya gambaran tentang proses interaksi. Jadi ini bahasa yang jelas ya. Nama saya adalah perawat, misalkan Riani. Saya di sini adalah perawat yang bertugas di shift sore gitu ya. Saya nanti akan bersama ibu untuk membantu proses asuhan keperawatan selama jam sekian sampai jam sekian sesuai shift gitu ya. Jadi pasiennya nanti pasti tahu kalau membutuhkan sesuatu pasti akan mencari perawat Riani misalkan. Saat klien mengawali hubungan, perawat itu perlu membantu pasien untuk mengungkapkan masalah dan alasannya untuk mencari bantuan itu apa. Nah, ini butuh adanya trust. Kita intent ke pasien untuk melakukan komunikasi gitu ya. Jadi kita bisa gali dalam hal pengkajian ini nanti ya, teknik komunikasinya di pengkajian. Sebetulnya apa yang ibu rasakan gitu ya. Kalau masalahnya misalkan nyerinya kapan terjadinya, kemarin kenapa bisa nyeri dan sebagainya. Masalahnya apa itu akan terungkap. Pertanyaan yang samar dan terbuka seperti, nah ini tadi bagaimana perasaan ibu. Nah itu kita lakukan untuk bisa melakukan komunikasi terapeutik. Nah, keterampilan apa ini ya di fase orientasi atau perkenalan ini adalah keterampilan bagaimana kita memberikan sikap perhatian. Nah, bagaimana caring kita, peduli kita gitu ya. Tetapi santai untuk membantu menenangkan pasien. Jadi hubungannya jangan terlalu tegang gitu ya, jangan terlalu ngegap, menakutkan perawatnya gitu ya. Jadi hubungan yang tenang, yang menyenangkan, yang santai gitu. Dan sikap kita adalah ada untuk pasien, memperhatikan pasien gitu ya, caring kepada pasien. Nah, yang kedua di fase orientasi atau perkenalan adalah mengklarifikasi masalah. Nah, tugas kita adalah pada awalnya klien mungkin tidak melihat masalah atau tidak merasakan, tidak memahami adanya masalah yang terjadi pada dirinya dengan jelas. Nah, tugas kita sebagai perawat yang paling penting, yang paling utama di sini adalah mengklarifikasi masalah tersebut. Selain mengklarifikasi kan berarti kalau mengklarifikasi nanti kita akan memancing pasien untuk bisa mengetahui, mengeksplor, mengeluarkan masalah sebetulnya yang dialami itu apa. Dan kita ingin juga memberitahu bahwasanya sebetulnya ada masalah kepada pasien itu ya, supaya bisa diungkapkan, sehingga kita perlu klarifikasi tugas kita. Kemudian keterampilan apa yang harus kita miliki pada saat kita mengklarifikasi masalah adalah seperti yang di atas ya, teknik menyimak. Kita harus sabar untuk menyimak, diam, menyimak, memberikan waktu kepada pasien, memberikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, menyatakan kembali pernyataan pasien gitu ya. Kalau dia sudah mengatakan, kita akan perkuat dengan menyatakan kembali, mengulang kembali. Kemudian mengklarifikasi, nah, menanyakan kembali tadi, menyatakan nyeri benar ya Bu, masih nyeri di mana ya, seperti itu klarifikasi. Kemudian berikan teknik komunikasi yang efektif supaya nanti apa yang dikomunikasikan itu adalah benar-benar sama antara perawat dengan pasien. Ini ada catatan, kesalahan yang umum terjadi pada tahap ini adalah mengajukan terlalu banyak pertanyaan pada pasien, sehingga sebaiknya kita harus fokuskan ya pada prioritas. Jadi tidak menyimpang, apa yang kita tanyakan pada pasien itu fokusin saja, sehingga pasien itu kan sakit ya. Kalau kita ngomongnya tidak fokus, kemudian terlalu banyak pertanyaan, ya justru akan mengganggu juga waktu intens istirahatnya. Jadi fokuskan pertanyaannya, lebih dibuat menyenangkan, lebih dibuat santai, tapi mengena ke sasaran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat dan memformulasikan kontrak. Jadi perawat dan klien ini adalah membangun tingkat trust atau kepercayaan, dan karena kontrak ini adalah kesepakatan bersama yang diungkapkan secara verbal. Ini tentang di mana sih sebetulnya lokasi kita akan melakukan komunikasi terapeutik, frekuensi atau durasi lamanya kita akan melakukan komunikasi itu dikontrakkan. Kemudian keseluruhan tujuan dari hubungan itu sebetulnya tujuannya apa? Itu ya, tujuan kita melakukan komunikasi terapeutik.
Kemudian bagaimana hal-hal yang sifatnya rahasia akan ditangani. Bahwasanya hal-hal yang bersifat privasi tentu akan menjadi rahasia perawat dan pasien. Tugas-tugas yang akan dituntaskan dan durasi indikasi untuk mengakhiri pertemuan. Jadi pada saat ini tugas kita adalah kontrak, misalkan Assalamualaikum Ibu X gitu ya. Kita akan kontrak untuk melakukan komunikasi terapeutik. Apakah Ibu bersedia gitu ya. Jadi kita akan membuat kesepakatan bersama, kira-kira besok misalkan jam berapa kita akan melakukan komunikasi di mana ya Bu gitu ya. Nah, tujuannya dalam komunikasi terapeutik itu kenapa kita buat kesepakatan? Tujuannya adalah untuk supaya Ibu bisa mengungkapkan permasalahan kesehatan yang Ibu alami, sehingga kita bisa membantu untuk mengatasi masalah kesehatan Ibu. Kemudian setelah selesai, jadi kita nanti kira-kira kita akan melakukan komunikasi terapeutik itu adalah kurang lebih misalkan 1 jam atau 30 menit gitu ya. Dan setelah itu baru setelah 30 menit dan kita nanti akan akhiri gitu. Nah, itu Bu kesepakatan yang kita buat, apakah Ibu setuju? Misalkan seperti itu. Nah, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh perawat? Ini adalah keterampilan, tentunya keterampilan komunikasi ya. Untuk kemampuan untuk juga komunikasi ini kemampuan juga untuk mengatasi perilaku-perilaku pasien yang resistif itu tadi ya, yang masih tertutup, tidak mau komunikasi, itu bisa menjadi terbuka dan mau melakukan komunikasi terapeutik. Hasil apa yang diharapkan pada fase orientasi? Jadi di sini adalah yang kita harapkan bisa menumbuhkan kepercayaan atau trust. Jadi bisa memahami dan menghormati keyakinan atau value atau nilai budaya mereka, yaitu pasien kita, dan menghargai berbagai kerahasiaan atau privasi dari pasien. Itu yang diharapkan. Kemudian memandang perawat itu sebagai tenaga profesional yang memiliki keterampilan maupun kompetensi ya untuk memberikan bantuan. Jadi kalau itu terbina, perawat itu juga akan dihargai oleh pasien, diakui. Kalau bentuk komunikasinya juga kita menghargai keberadaan pasien. Kemudian memandang perawat sebagai pribadi yang jujur, terbuka, peduli dengan kesejahteraan mereka, kebaikan mereka, ini adalah pasien. Jadi kalau kita melakukan fase orientasi dengan untuk teknik komunikasi terapeutik yang baik, di sana kita akan bisa dinilai untuk seperti ini ya. Ada keterbukaan kita, ada caring kita, ada kejujuran kita. Kemudian merasa nyaman berbicara. Nah, merasa nyaman berbicara dari kedua belah pihak, baik dari pasien maupun dari perawat. Kalau komunikasi terapeutiknya dibina dengan sangat menyenangkan, terbuka, santai, tentunya dua-duanya akan merasakan hal yang nyaman. Kemudian memahami tujuan hubungan, bahwasanya hubungan di fase orientasi ini kan sebetulnya nanti bagaimana sih supaya nanti komunikasi terapeutik yang dilakukan itu bisa terjalin dengan baik. Karena terkait dengan proses asuhan keperawatan, tentunya intervensi atau perencanaan tindakan itu bisa dilakukan dengan baik. Sehingga kalau tujuan itu sudah dipahami, tentunya keduanya bisa saling melakukan kolaborasi atau kerjasama yang baik untuk melakukan komunikasi terapeutik yang lebih baik. Nah, tahap selanjutnya kita akan belajar yaitu di tahap kerja. Tahap kerja ini merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Nah, tujuan di tahap ini adalah bagaimana perawat dan pasien itu bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. Jadi tahap kerja ini kita sudah akan mengetahui permasalahan tentunya terkait kesehatan dan akan bersama-sama membuat komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Tahap kerja hubungan perawat pasien biasanya dibagi menjadi 2 subfase pada tahap kerja, yaitu kita akan pertama identifikasi untuk problemnya, mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah melakukan eksploitasi yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Pada saat tahap identifikasi masalah pada tahap kerja ini, itu ya fase pertama tadi ya, itu adalah menerapkan active listening. Jadi active listening ini, listening itu adalah pendengar, bagaimana menjadi pendengar yang aktif.
Jadi menjadi pendengar itu sebetulnya kita bisa menyimak dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan segala keluh kesahnya, masalahnya, unek-uneknya gitu ya, apa yang dirasakan. Kemudian membantu pasien untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi. Nah, ini pada tahap kerja. Bagaimana cara mengatasi masalahnya ketika dia sudah tahu permasalahan yang dihadapi, dan mengevaluasi cara atau alternatif problem solving atau pemecahan masalah yang telah dipilih. Jadi di sana kalau identifikasi masalah, mulai dari mengidentifikasi sampai tahu masalahnya dan sampai tahu kita merumuskan alternatif untuk pemecahan masalah bagi pasien. Yang fase selanjutnya itu adalah eksploitasi pada tahap kerja itu apa? Nah, ini perawat memandu pasien untuk mengkaji perasaan dan responnya. Jadi di sini kita harus sabar untuk bisa mengkomunikasikan supaya ayo pasien gitu ya, misalkan Ibu X silahkan coba untuk bisa mengungkapkan apa yang dirasakan gitu ya. Kalau kita sudah sangat dekat, sangat sudah bisa membina hubungan terapeutik yang baik, kemudian rasa percaya yang tinggi, itu kita dengan mudah bisa untuk memandu pasien ini untuk menggali perasaannya dan responnya terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, ini mendorong perkembangan kesadaran diri. Dalam eksploitasi, tahap eksploitasi ini kita juga bisa mendorong perkembangan kesadaran diri supaya dia bisa mengetahui sisi lemahnya dirinya, sisi kuat atau kelebihannya apa gitu ya, bagaimana dengan dirinya saat kondisi sakit ini sebetulnya bagaimana gitu ya, biar apa yang harus dilakukan itu ada kesadaran diri pada diri pasien. Kemudian dibangun rasa saling percaya. Ini trust tadi ya, itu adalah poin penting. Kita tidak mungkin melakukan komunikasi dengan pasien tanpa ada rasa trust dari pasien kepada kita. Nah, kemudian menyimpulkan percakapannya dengan pasien. Di akhir ketika eksploitasi ini kita sudah bisa menggali perasaan, mendorong pengembangan diri untuk kesadaran diri, dan ada rasa percaya diri antara perawat dan klien untuk saling percaya. Nah, kita simpulkan percakapannya dengan pasien tadi. Sebetulnya hari ini itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata Anda itu sangat sedih dengan apa, misalkan Anda itu sangat bahagia dengan Anda itu mempunyai beban pikiran tentang apa. Itu kita simpulkan tentunya dengan alternatif motivasi dan solusi untuk mengatasi apa yang terkait dengan permasalahan yang dikeluh kesahkan atau perasaan pasien tadi. Nah, apa saja kendala dalam tahap kerja ini? Hati-hati. Yang pertama, transparan. Ini pasien biasanya secara tidak sadar memindahkan perasaannya terhadap individu yang berarti dalam hidupnya itu kepada perawat. Jadi mungkin dia di masa lalu itu sangat benci dengan seseorang atau sangat sayang kepada seseorang, tetapi ketika berhadapan dengan perawat, perasaan itu ditransferkan atau ditransparankan kepada perawat. Ini yang harus hati-hati ya, kita harus bisa menyadarkan pasien. Ini biasanya juga dengan gangguan mentality. Kemudian ada counter transferan. Counter transferan ini adalah respon perawat. Ini ganti di sisi perawat ya. Respon perawat dipengaruhi kebutuhan dan konflik pribadi yang tidak disadari. Nah, perawat ketika memerawat pasien, ternyata sebelum bekerja sudah ada konflik ini dengan suami atau dengan istri atau dengan anaknya. Nah, suasana konflik itu terbawa ketika menghadapi pasien yang sudah nice, sudah ramah kepada kita, menjadi pelampiasan untuk kemarahan kita. Karena tadi misalkan perawat itu perasaannya sedang campur aduk di rumah tadi karena konflik. Nah, ini tidak boleh, ini jadi menjadi kendala dalam tahap kerja, jadi komunikasinya nanti tidak bagus gitu ya. Selanjutnya adalah tahap terminasi ya. Kita akan pelajari tentang tahap terminasi dalam komunikasi terapeutik. Nah, di tahap terminasi ini adalah merupakan tahap akhir dari komunikasi terapeutik yang kita lakukan. Nah, rencanakan ini ya, rencanakan dari awal tentang adanya terminasi, bahwasanya setiap tahapan itu pasti akan ada endingnya. Kemudian klien itu ada yang menghindar, ada yang tidak. Jadi karena sudah
terbuai gitu ya, masuk dalam proses komunikasi terapeutik yang kita bina dari tahap atau tahapan prainteraksi sampai dengan terminasi ini. Kadang ada yang sangat senang dengan komunikasi yang kita bina, itu ada yang menghindar, nggak usah diterminasi, jangan dulu gitu ya. Tapi ada juga yang tidak gitu ya, yang menurut sesuai dengan kontraknya. Kemudian jangan mengakhiri relasi secara tiba-tiba. Ini maksudnya jangan mengakhiri melakukan terminasi, ini kan pengakhiran dari tahap komunikasi terapeutik secara tiba-tiba ya, sesuaikan gitu ya, sesuai dengan kontrak kita tadi. Setelah semuanya terselesaikan, semuanya sudah memberikan solusi, komunikasinya kita sudah gali semua permasalahannya, kita persiapkan pasien untuk bisa kita terminasi atau kita akhiri untuk komunikasi. Jadi jangan tiba-tiba kemudian belum selesai nih komunikasinya langsung karena perawatnya ada kegiatan mendadak, sudah dulu ya. Nah, ini sangat sangat tidak menyenangkan bagi pasien, sangat tidak memuaskan pasien ya. Dan dalam sebuah komunikasi kalau kita melakukan pengakhiran sepihak secara tiba-tiba juga membuat salah satu pihak merasa kecewa. Nah, tahap terminasi ini ada terminasi sementara dan terminasi akhir. Untuk terminasi sementara ini adalah ini benar-benar akhir dari setiap pertemuan antara perawat dengan pasien yang dilakukan. Jadi setiap kita sudah melakukan komunikasi terapeutik, ini sudah selesai, ya kita akan akhiri gitu ya pertemuan. Pada saat kita melakukan implementasi atau tindakan keperawatan kan kita juga fasenya sama komunikasi terapeutik dan kita akhiri, ini adalah terminasi sementara. Kalau terminasi akhir ini terjadi ketika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan. Nanti kalau Anda sudah belajar proses keperawatan ini mulai dari tahap pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, kalau yang dinamakan terminasi akhir ini Anda sudah melakukan evaluasi dari objektif, itu data-data yang bisa misalkan dilihat tidak diungkapkan oleh pasien itu ya, misalkan apakah bagaimana dengan tekanan darahnya, bagaimana dengan ekspresi wajahnya itu ya. Kalau evaluasi subjektif ini dari apa yang dirasakan oleh pasien, ini terminasi akhir ya. Evaluasi subjektifnya apakah dia masih merasa nyeri, masih merasa mual gitu ya. Kemudian menyepakati tindak lanjut. Nah, terminasi akhir itu kita sepakati tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari interaksi yang telah dilakukan. Kalau ini tadi sudah melakukan komunikasi secara baik, pengkajian sudah melakukan pengkajian, kemudian intervensi, implementasi dan evaluasi. Nah, ini kita bisa nanti interaksi selanjutnya apa gitu ya, untuk bisa kemudian membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Nah, next, karena tadi kita sudah menyelesaikan nih gitu ya komunikasi kita dengan baik, suatu saat nanti kita akan melakukan lagi kesepakatan untuk bertemu kembali. Itu kapan? Itu dijelaskan sesuai dengan seperti kontrak yang di fase awal tadi gitu ya. Nah, sekarang karena sudah selesai untuk tahapan dari komunikasi terapeutik, selanjutnya kita adalah belajar fokus dari analisa diri perawat dalam komunikasi terapeutik. Analisa diri dalam komunikasi terapeutik ini merupakan proses stimulasi untuk menentukan berhasil atau tidaknya setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat. Nah, ini idealnya harus dilakukan setiap waktu. Karena apa? Erat kaitannya dengan kesadaran diri kita sebagai perawat yang merupakan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan gitu ya kepada pasien. Nah, analisa diri dalam komunikasi terapeutik yang bisa dilakukan oleh perawat ini terbagi dalam 6 aspek, yaitu kesadaran diri. Nah, Anda sudah tahu belum kalau kesadaran diri nanti itu sebetulnya Anda di dalam posisi apa ya gitu ya. Apakah Anda punya kelemahan apa, kelebihan apa. Nah, ini nanti kita akan kupas satu persatu. Kemudian ada klarifikasi nilai, eksplorasi keadaan, role model, altruisme, etik dan tanggung jawab. Nanti akan Burin jelaskan satu persatu. Yang pertama, kesadaran diri. Nah, ini akan membuat perawat itu dapat menerima perbedaan dan keunikan dari pasien.
Gitu. Kalau kita sudah melakukan ini ya, aware kepada diri sendiri, bahwasanya setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, keunikan sendiri-sendiri. Setiap manusia itu unik. Sehingga kita bisa menerima perbedaan ataupun keunikan dari orang lain yang ini adalah pasien. Nah, ini perlu ditingkatkan agar penggunaan diri kita secara terapeutik itu dapat lebih baik lagi, lebih efektif. Jadi kalau kita mau belajar tentang kesadaran diri itu kita belajar dari jendela Johari window. Jendela Johari atau Johari window adalah konsep ini ya, komunikasi yang diperkenalkan oleh Joseph Luth dan Hari Ingram. Ini menggambarkan tingkat saling pengertian antara orang yang berinteraksi mengenai apa? Bisa perilaku, pikiran, dan perasaan. Jadi kalau kita belajar jendela Johari ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, Anda bisa lihat. Di sini jendela 1 itu adalah jendela yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Jadi Anda tahu, orang lain tahu tentang Anda. Ini terbuka atau sifatnya umum. Yang kedua, jendela kedua ini hanya diketahui oleh orang lain. Nah, Anda tidak tahu gitu ya. Anda dinilai orang lain tapi Anda tidak tahu gitu ya. Jendela yang ketiga ini hanya diketahui oleh diri sendiri, oleh Anda sendiri. Kelemahan Anda itu apa sih? Anda yang tahu sendiri. Aibnya kita apa sih gitu ya. Itu yang diketahui hanya diri sendiri dan orang lain tidak tahu. Yang keempat, tidak diketahui oleh siapapun. Jadi ini tidak diketahui oleh siapa-siapa. Nah, di posisi jendela 1, 2, 3, 4 itu kita berada di mana gitu ya. Apakah kita tahu, diketahui oleh diri sendiri dan orang lain, ini kita tahu kelemahan diri kita sendiri dan orang lain juga tahu kelemahan kita, kelebihan kita. Nah, itu ya, jadi orang yang terbuka. Ataukah kita hanya diketahui orang lain berarti kita buta, nggak tahu nih kita itu seperti apa gitu ya, tidak mau refleksi ya, tidak tahu kelebihan kekurangan kita, malah orang lain yang tahu gitu ya. Atau tersembunyi ini ya, hanya diketahui oleh diri sendiri gitu, orang lain nggak bisa tahu, atau tidak diketahui oleh siapapun. Nah, ini adalah kita harus refleksi. Nanti monggo belajar bersama, Anda di posisi jendela yang keberapa gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan, sebetulnya adalah prinsip dari apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari jendela window, Johari window tadi adalah, tadi ada 4 jendela. Di sana sudah ada tadi ya, mana yang tersembunyi, mana yang terbuka untuk umum, mana yang sebetulnya itu titik buta, kita nggak tahu diri kita sendiri gitu ya. Perubahan dari satu kuadran ini akan mempengaruhi kuadran yang lain. Misalkan jika kuadran 1 yang paling kecil, sempit ya, 1 tadi sudah tahu ya, 1 itu diketahui oleh diri sendiri dan orang lain, berarti ini komunikasinya buruk atau kesadaran dirinya kurang. Dia semakin sempit di sini berarti kan dia kurang untuk komunikasi maupun kesadaran diri, perilaku dan perasaannya rendah. Ketika kuadran 1 itu besar, nah ini individunya punya kesadaran diri yang tinggi gitu ya. Ini yang contoh ini yang kesadaran diri rendah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Kalau yang B ini adalah individu yang memiliki komunikasi terbuka ya dengan orang lain. Ini jendela yang satunya lebih lebar karena dia tahu kelemahan dirinya sendiri dan orang lain juga tahu. Ini kapasitas kemampuan individu rasa senang, cinta memilikinya tinggi. Tingkat ketergantungan interaksinya itu bisa secara spontan. Nah, ini banyak disukai orang-orang lain karena pasti orangnya itu humble dan enak untuk diajak komunikasi karena tingkat komunikasinya dan kesadaran dirinya tinggi. Awareness atau kesadaran diri ini dapat ditingkatkan melalui beberapa cara. Ini ada 3 cara. Dengan cara apa? Ini susah ya, nanti harus bisa ini karena orang itu sukanya itu ditunjukkan kelebihannya, kalau kekurangannya diberitahu, dikritik, kadang ada yang tidak suka. Itu awas ya, hati-hati ya, harusnya dikritik itu senang. Dan yang paling susah itu adalah kita harus bisa menemukan kelemahan diri sendiri. Ya. Kalau orang lain mengetahui sisi jeleknya kita untuk dilakukan misalkan komen gitu kan banyak sekali orang bisa
nilai kejelekan kita. Tapi kalau kita sendiri yang mencari kelemahan diri itu kan sangat susah. Nah ini, pelajari diri sendiri untuk dapat meningkatkan itu tadi ya, meningkatkan kesadaran diri. Mempelajari diri sendiri. Nah ini proses harus mengeksplorasi diri sendiri. Tentang apa? Pikiran, perasaan, dan perilaku termasuk pengalaman yang menyenangkan, hubungan interpersonal dan kebutuhan pribadi. Ini harus kita pelajari. Nah, eksplorasi diri sendiri. Bagaimana sih perasaan kita? Bagaimana sih perilaku kita ini udah baik atau belum? Dari pengalaman-pengalaman yang menyenangkan itu bagaimana untuk diri kita itu ya. Kemudian belajar dari orang lain. Ketersediaan dan keterbukaan untuk bisa menerima feedback atau umpan balik atau kritik dari orang lain ini ya akan meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri. Kita akan jadi refleksi diri gitu ya. Oh ternyata orang lain memberikan masukan kepada kita seperti ini. Berarti ternyata saya ini orangnya seperti ini ya di mata mereka gitu ya. Jadi akan lebih nanti memperbaiki diri. Dikarenakan banyak sekali sifat atau perilaku yang ini tadi seperti yang Brin ungkapkan tidak kita sadari, tetapi orang lain melihat atau merasakannya, gitu kan ya. Banyaknya kan gitu yang bersinggungan dengan kita yang akan merasakan bagaimana sih kita gitu ya, baiknya kita, kurangnya kita, keburukan kita gitu ya. Tapi kalau kita disuruh mencari sendiri susah gitu ya. Kemudian membuka diri, ini untuk cara yang ketiga. Untuk ini harus ada teman atau tim, teman yang dekat, yang intim gitu ya. Teman dekat atau keluarga yang dapat dipercaya. Untuk apa? Menceritakan apa yang merupakan hal atau sesuatu yang akan diungkapkan bersifat privasi itu ya. Sehingga seseorang akan merasa aman ketika berinteraksi karena tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Banyak nih yang tidak bisa mengungkapkan karena itu dia tidak percaya kepada orang lain. Jadi banyak yang disembunyikan. Nanti ada jendela juari yang menyembunyikan banyak hal. Nah, ketika menyembunyikan banyak hal, tidak bisa mengungkapkan, tidak mengungkapkan, kalau dia untuk mekanisme untuk coping atau pemecahan masalahnya nggak bagus, bisa jadi stres, bisa jadi depresi gitu ya. Yang selanjutnya adalah eksplorasi perasaan. Nah, ini kita ke eksplorasi perasaan. Ini yaitu mengkaji atau menggali perasaan yang muncul sebelum dan sesudah berinteraksi dengan orang lain. Kalau sebelum kan fase prainteraksi ya. Kalau sesudah, nah ini juga kita harus gali. Saya tadi alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan baik, senang, bisa membantu, memecahkan masalah misalkan, atau sebaliknya. Perawat perlu terbuka dan sadar terhadap perasaan dirinya. Nah, ini perlu sadar ya terhadap perasaan dirinya. Kita juga harus tahu bagaimana perasaan diri kita ketika kita sedang melakukan komunikasi dengan pasien dan mengontrolnya agar dapat berkomunikasi dengan klien secara maksimal. Itu tadi emosi, kemarahan, masalah pribadi, dan itu kita harus profesional bisa menekannya atau bisa menghandlingnya sehingga ketika kita berhadapan dengan pasien itu kita bisa profesional, tidak bias atau tidak rancu dengan adanya bawaan permasalahan emosi yang ada karena permasalahan-permasalahan pribadi yang melekat pada diri kita sebelum berhubungan dengan pasien itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah klarifikasi nilai. Ini klarifikasi nilai bermanfaat bagi perawat untuk apa? Memahami diri sendiri dan nilai-nilai pribadinya, value yang ada pada dirinya. Nah, proses klarifikasi nilai ini ada 3 langkah, yaitu kita bisa memilih gitu ya, atau mengambil tindakan, atau menilai gitu ya. Jadi kita itu bisa memilih untuk memahami diri kita sendiri. Itu adalah klarifikasi nilai. Itu sebetulnya kita itu memilih value yang bagaimana, nilai-nilai pribadi yang apa, apakah yang baik atau yang buruk. Nah, silahkan dipilih. Kita sebagai manusia dewasa, manusia yang beragama, tentunya pasti akan memilih value atau nilai-nilai pribadi yang baik dan positif kan. Kemudian mengambil tindakan. Nah, kita klarifikasi nilai ini bisa dengan mengambil tindakan dari nilai-nilai yang sudah kita anut. Pasti kita akan menerapkannya, pasti menerapkannya yang positif, yang dengan penuh tanggung jawab, dan hasilnya pasti akan lebih baik yang diharapkan untuk hidup kita dan hidup orang lain ya. Manfaatnya berdampak juga pada orang lain atau masyarakat. Kemudian menilai.
Setelah memilih, mengambil tindakan juga harus menilai. Nilai kita itu sebetulnya bagaimana? Apakah nilai itu yang kita ambil itu adalah positif, adalah baik gitu ya, atau kurang sesuai atau buruk gitu ya. Nah, itu adalah klarifikasi nilai sehingga kita dapat memahami diri kita sendiri. Proses untuk pengambilan klarifikasi nilai itu ada 3 langkah ini. Kita bisa memilih dan memilah, melakukan tindakan, dan kemudian menilai dari hasil tindakan kita setelah kita memilih value atau nilai yang sudah kita pilih tadi. Penjelasan selanjutnya adalah terkait tadi ya, yang 6 tadi adalah yang selanjutnya role model. Role model, perawat yang efektif adalah perawat yang dapat memenuhi dan memuaskan kehidupan baik pribadi, tidak didominasi oleh konflik serta adaptasi yang sehat. Nah, ini ya profesional, tidak terpengaruhi oleh adanya permasalahan konflik pribadi gitu ya, masalah-masalah dalam hidupnya yang pribadi yang misalnya complicated, yang sangat misalkan rumit, itu bisa diselesaikan dan dia bisa beradaptasi dengan sehat. Kemudian ciri perawat yang dapat menjadi role model atau contoh gitu ya, bisa dicontoh, itu adalah orang yang puas akan hidupnya, tidak didominasi oleh stres. Jadi tidak banyak masalah. Dia bisa menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidupnya dan mampu mengembangkan kemampuan dan adaptif. Nah, ini menjadi pribadi yang adaptif, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dalam proses waktu yang cepat, tidak terlalu lama. Nah, ini biasanya tidak akan stres gitu ya. Yang mudah dimanapun, di tempat manapun, dengan sesuatu yang baru, lingkungan baru, teman baru, pekerjaan baru, misalkan peran baru sebagai peran gimana, dia bisa untuk mudah beradaptasi sehingga dapat menjadi contoh yang baik gitu ya, menjadi panutan untuk menjadi role model. Selanjutnya adalah altruism atau altruisme. Ini adalah perhatian terhadap kebaikan, kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Nah, altruisme ini juga diasumsikan sebagai bentuk perubahan sosial yang dibuat untuk manusia dalam bentuk kebutuhan akan kesejahteraan. Jadi altruisme ini kalau kita konteksnya adalah pasien dan perawat, bagaimana kita itu tujuannya kan untuk kesejahteraan, kebaikan pasien. Dalam artian kesejahteraan atau kebaikan ini adalah pasien yang datang ke kita itu adalah untuk dirawat karena ada permasalahan terkait status kesehatannya, status keperawatannya, sehingga nanti bagaimana kita bisa memberikan tindakan atau intervensi dalam bentuk asuhan keperawatan kepada pasien. Untuk apa? Memulihkan situasi kondisi dari status kesehatannya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih sehat kembali, pulih kembali. Itu adalah altruisme. Selanjutnya juga ada etik dan tanggung jawab. Nah, kode untuk perawat umumnya menyampaikan penguatan nilai hubungan antara perawat dengan pasien ini dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang merupakan rujukan untuk kesejahteraan pasien dan tanggung jawab sosial. Jadi hubungan perawat dengan etik adalah kebutuhan akan tanggung jawab untuk merubah perilaku. Jadi di sini kalau etik dan tanggung jawab ini terkait untuk bagaimana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pemberian pelayanan asuhan keperawatan itu adalah untuk kesejahteraan pasien kita. Dan ini tanggung jawab moral kita, tanggung jawab sosial kita terhadap profesi kita, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, sehingga pasien itu kalau di masyarakat terkait permasalahan hidup sehat atau kesehatan itu bisa terjadi perubahan perilaku dalam hidup, tentunya perilaku hidup sehat yang lebih baik, perilaku ke arah hidup sehat untuk menunjang kesehatan selanjutnya untuk pasien gitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap dalam komunikasi terapeutik itu bagaimana. Nah, ini nanti kita akan jelaskan satu persatu. Sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fisik ini dapat memfasilitasi dilakukannya komunikasi yang terapeutik. Nah, bagaimana? Seperti yang di awal tadi ya, sikap berhadapan, mempertahankan kontak mata,
sikap membungkuk ke arah pasien, sikap mempertahankan terbuka, sikap rileks. Nah, ini sudah kita jelaskan yang di depan tadi. Nah, sikap-sikap ini tolong Anda bisa pahami, bisa aplikasikan. Yuk diaplikasikan di rumah ini, kita bisa melakukan komunikasi yang baik, misalkan dengan keluarga Anda terdekat. Itu coba diaplikasikan dengan seperti ini. Bisa berhadapan, kontak mata dengan baik, kemudian membungkuk ke arah yang diajak komunikasi. Ini menunjukkan adanya respect atau kesopanan ya, mempertahankan sikap terbuka, tidak cuek, tidak tadi yang melipat kaki, melipat tangan, yang kesannya adalah kesan tertutup gitu ya. Dan sikapnya kita berbicara itu juga harus rileks, tidak tegang, tidak menakutkan gitu ya. Nah, baik teman-teman mahasiswa semua, itu tadi yang bisa Bu Ririn sampaikan. Slide-nya ada lumayan, ini ada 58 slide. Semoga dapat dipahami dengan baik dan tolong karena ini adalah komunikasi terapeutik dan terkait dengan teknik, jadi harus diaplikasikan. Caranya mudah sekali karena ini komunikasi, jadi tolong diaplikasikan nanti di rumah dengan keluarga dengan baik. Ada yang misalkan mungkin pendiam, misalkan gitu ya. Latihan untuk berkomunikasi dengan keluarga terdekat. Karena dengan pasien itu sangat mutlak dibutuhkan teknik komunikasi secara langsung dengan baik. Tidak bisa dengan bahasa isyarat atau bahasa kalbu gitu ya, atau bahasa kebatinan. Nah, tetap semangat untuk mencoba semuanya. Kami selalu tidak lelah untuk memotivasi Anda. Karena ini harus diaplikasikan, bukan hanya dipahami dalam bentuk konteks teori, tapi harus diaplikasikan. Itu ya, boleh dengan kakak, boleh dengan adik, boleh dengan tetangga. Dan nanti tentunya ada beberapa tugas dari Bu Ririn yang aplikasi secara langsung. Next ke depan adalah langsung terjun ke masyarakat sekitar dengan protokol kesehatan yang aman dan ketat. Tentunya ya, tetap waspada terhadap penyebaran virus COVID-19. Semuanya tetap semangat, berdoa semoga kita segera dapat bersua di kampus dan dapat melakukan perkuliahan secara normally. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.